Bom bunuh diri itu beda sama bom mati syahid. Mencari kesahidan, istishhad. Ya, jadi yang disampaikan oleh sahabat saya Ustadz Abdul Somad itu bukan bom bunuh diri, orang mencelakakan dirinya, ngebom dirinya untuk mencelakakan orang, bukan, tapi bom istishhad untuk mencari kesyahidan di jalan Allah dalam konteks melawan penjajahan. So apa? Bangsa Indonesia juga dulu ngelawan penjajah pakai bom mati syahid karena dia tidak berdaya. Kalau ngelawan pasukan penjajah asing, ya kalah senjata, kalah ini. Nah, bagaimana caranya menimbulkan kerugian yang lebih besar di pihak penjajah dengan kerugian nyawa yang minimal dari kalangan kita yang dijajah. Nah, itu caranya dulu dengan apa? Bom istishhad. Artinya mengorbankan seorang diri untuk melukai banyak musuh. Itu dibenarkan dalam hukum perang ya, bukan hukum damai. Kalau kita sedang berdamai, tidak boleh, haram. Tapi dalam hukum perang, itu dibolehkan. Nah, itu yang disebut dengan istishhad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluhul mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala hadzal nabiyil ummiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa qur rabbi zidni ilma. Yang saya muliakan, saya hormati hamba-hamba Allah, para pejuang-pejuang subuh. Ya, kenapa saya sebut pejuang? Karena untuk bangun subuh dan sholat subuh berjamaah ini perlu perjuangan. Betul? Ya. Kalau Jumatan tanpa dikomando, tanpa perlu perjuangan payah, kita semua bisa kumpul. Meskipun datangnya juga Jumatan kadang-kadang datangnya terlambat. Udah terlambat datangnya, sampai di masjid nyender, tidur. Tapi itu masih mending. Nggak perlu perjuangan yang melelahkan atau yang berat. Tapi kalau sholat subuh, subhanallah, ya, ini perlu perjuangan panjang, perjuangan yang cukup berat. Karena kita melawan hawa nafsu. Nafsu kita kalau malam pengen istirahat. Apalagi yang biasa makan malam. Ya, habis itu kalau kita bangun sebelum waktunya orang-orang bangun, ini cukup berat. Maka itulah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu semuanya, kita semua yang hadir di majelis ini, kita alhamdulillah termasuk bagian dari orang-orang yang berjuang. Artinya apa? Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang berjuang sungguh-sungguh di jalan kami untuk mendapatkan ridha Allah, maka mereka, kata Allah, akan diberikan petunjuk untuk mendapatkan jalan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan kita semuanya, para pejuang-pejuang subuh ini, insya Allah kita semuanya mendapatkan keberkahan dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan teriring salam marilah senantiasa kita panjatkan
kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, para sahabatnya. Mudah-mudahan tercurah limpahkan untuk kita semua pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Hadirin hadirat jamaah Masjid At-Tabayyun yang insyaallah mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dakwah Islam ini adalah satu keniscayaan. Karena Islam ini adalah agama dakwah. Islam ini diturunkan, diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki kehidupan umat manusia. Maka sejak awal Nabi SAW diperintahkan oleh Allah untuk berdakwah, menyeru. Jadi Islam ini bukan agama individual, bukan agama untuk kepentingan pribadi, bukan agama semata-mata agama spiritual. Tidak. Tapi Islam ini adalah agama spiritual sekaligus juga mengatur persoalan-persoalan hidup manusia, baik itu dalam aspek keyakinannya, ibadahnya, sosialnya atau muamalah. Sosial ini ada terbagi menjadi beberapa macam muamalah itu. Ada masalah keluarga, ada masalah sosial, masalah ekonomi, masalah politik. Pokoknya semua yang diurus oleh agama Islam ini adalah untuk kebaikan dan kemaslahatan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Islam ini mengajarkan kepada kita agar hidup kita ini selaras antara kehidupan dunia untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia sampai di akhirat. Maka Allah Ta'ala menyatakan, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sungguhnya salatku, ibadahku atau kurbanku, hidupku dan matiku semuanya adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sejak awal turunnya Al-Qur'an ini kepada Nabi SAW, dan Nabi SAW sebelumnya itu adalah seorang pemuda, seorang yang terpandang di tengah-tengah masyarakat Makkah. Beliau dikenal dengan keahliannya dalam berdagang, dalam mengelola investasi. Beliau mendapatkan gelar Al-Amin, orang yang sangat dipercaya. Ya, bahkan orang-orang musyrik itu setelah Muhammad menjadi nabi dan rasul, itu mereka lebih percaya kepada Nabi Muhammad dalam urusan-urusan keduniaan. Kalau nitip sesuatu atau dalam masalah transaksi, mereka lebih percaya kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, setelah Rasulullah SAW mengemban risalah, mengemban dakwah, maka disinilah datang ujian-ujiannya. Berbagai macam tantangan, berbagai macam hambatan, ya, tidak suka, benci, dan ingin menghancurkan risalah Islam ini, itu terus-menerus dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy selama 13 tahun di Makkah. Singkat kata, singkat cerita, sampai Nabi SAW Isra dan Mi'raj, beliau juga berdakwah ke Taif, ditolak juga,
di Mekah ditolak, oleh keluarga besarnya ditolak, kemudian ke Taif beliau berdakwah ditolak, lalu kemudian Allah perjalankan Nabi SAW dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, yaitu perjalanan malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu kemudian ke Sidratil Muntaha untuk menerima kewajiban perintah sholat 5 waktu. Itu semua dalam keadaan apa? Nabi dimusuhi, Nabi dikucilkan, Nabi dipersekusi. Pengikutnya disiksa, bahkan ada yang dibunuh. Nabi SAW tidak bisa bebas untuk menyampaikan dakwahnya. Digencet, dipersekusi, dikata-katai, diboikot 3 tahun di Syi'ib Makkah, sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kemenangan kepada Rasulullah SAW setelah peristiwa Isra dan Mi'raj itu. Kemudian ada delegasi dari orang-orang Madinah datang yang mendengar ada Nabi di akhir zaman. Beliau kemudian membaiat Nabi SAW, artinya bersumpah setia dan berjanji untuk melindungi Rasulullah SAW apabila Nabi ingin pindah hijrah dari Makkah ke Madinah. Singkat kata, 13 tahun di Makkah, tantangannya luar biasa. Muhammad orang gila, Muhammad penyair, Muhammad tukang sihir, penyihir. Itu saja ungkapan-ungkapan permusuhan dan ujaran-ujaran kebencian yang diterima oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Padahal apa yang disampaikan oleh Nabi itu adalah untuk kebaikan bagi umat manusia. Yang disampaikan Nabi itu adalah ajaran yang hak dari Allah Ta'ala. Semua argumentasi yang Allah wahyukan kepada Nabi SAW pada periode Makkah itu adalah untuk meluruskan berbagai macam penyimpangan-penyimpangan keyakinan atau akidah, meluruskan keyakinan tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib dan patut kita sembah, meluruskan keyakinan tentang hari akhirat. Orang-orang musyrik, orang-orang kafir nggak percaya sama akhirat. In hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa dahar. Orang kafir, orang musyrik mengatakan hidup kita ini hanya di dunia saja, bersenang-senang saja, nggak ada pertanggungjawaban amal. Kalau sudah mati ya sudah selesai urusan kita di dunia, nggak ada yang namanya akhirat. Al-Quran juga meluruskan akhlak perilaku umat manusia yang tadinya masyarakat musyrikin biasa minum minuman keras, biasa berzina, biasa berjudi, biasa makan bangkai, biasa menyembelih binatang bukan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala tapi untuk memuja dan menyembah Tuhan-Tuhan atau patung-patung. Mereka banyak menyelewengkan ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam yang tadinya hanifiyah, tadinya lurus bertauhid kepada Allah, lalu kemudian diselewengkan menjadi apa? Mereka menyembah Allah tapi melalui perantara-perantara dan membuat nazar, menyembelih atau menambatkan orientasi hidupnya kepada Tuhan-Tuhan yang menjadi perantara kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini semua diluruskan dan mereka berontak. Mereka nggak suka. Makanya mereka tuduhkan berbagai macam tuduhan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hijrah Nabi ke Madinah, 10 tahun di Madinah juga tidak kalah. Walaupun Rasulullah mendapatkan kemenangan,
keleluasaan dalam berdakwah, dalam menegakkan ajaran Islam. Semua ayat-ayat tentang hukum yang mengatur persoalan-persoalan kehidupan manusia ini turun di Madinah. Mulai dari apa? Puasa, Ramadan, zakat, haji. Kalau sholat kan turunnya dari Mekah. Kemudian aturan tentang hubungan sosial, pernikahan, hubungan antar negara, kemudian hukum-hukum yang mengatur kehidupan manusia ini semua turun di Madinah. Tapi juga itu tidak kalah sengitnya penentangan dan pendustaan yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy itu berlanjut, ya. Nabinya padahal udah pindah, udah hijrah ke Madinah. Jaraknya jauh itu, Pak. Mekah ke Madinah itu jaraknya 500 kilo lebih. Tapi orang musyrik masih benci kepada Rasulullah. Nggak bisa tenang mereka ini. Mereka tetap memusuhi Nabi SAW. Mereka tetap melancarkan serangan, permusuhan, dan memusuhi Nabi SAW. Dengan apa? Bekerja sama dengan orang-orang munafik di Madinah. Bekerja sama dengan orang-orang ahli kitab, terutama Yahudi Madinah, untuk menghancurkan risalah Islam. Jadi meskipun Nabi udah di Madinah, bisa menegakkan sistem Islam, pemerintahan Islam, ekonomi Islam, ya. Syariat Islam itu dilaksanakan secara kafah, tetapi penentangannya terhadap Islam ini bukannya berhenti, malah semakin sengit. Perang terbuka. Perang-perang itu semua terjadi di Madinah, Bapak Ibu. Ada perang Badar, ada perang Uhud, ada perang Khandaq, ada perang Ahzab, ada perang Tabuk, ada perang macam-macam. Sampai Nabi SAW wafat 10 tahun di Madinah itu. Nah, artinya apa? Ini semua jadi pelajaran buat kita. Apakah umat Islam itu minoritas, kecil, atau umat Islam itu sudah menjadi mayoritas, sudah memiliki infrastruktur dalam bernegara, dalam kehidupan berbangsa? Ternyata ajaran Islam ini memang banyak yang membencinya. Risalah Islam ini banyak dibenci oleh orang-orang yang jahil, orang-orang yang tidak paham tentang hakikat ajaran Islam. Padahal Islam ini datang dengan membawa kedamaian. Islam ini datang dengan membawa pesan perdamaian. Islam tidak datang untuk nantang perang, enggak. Islam datang untuk memperbaiki akhlak manusia. Islam datang untuk memperbaiki keyakinan kita, tetapi karena hawa nafsu, syahwat manusia yang didakwahi ini, mereka enggan, tidak suka kalau keyakinannya, ajarannya, sistem kehidupannya ini kemudian tersaingi atau bahkan tergantikan dengan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari perjalanan sirah Nabi SAW, bagaimana Rasulullah berjuang menegakkan Islam ini, kita bisa mengambil pelajaran, memetik pelajaran bahwa kita umat Islam ini harus senantiasa waspada, senantiasa istiqomah dalam menjalankan ajaran Allah dan Rasulullah SAW. Ada rumus begini, kalau orang Islam itu beribadah, sholat, puasa, ya, maka kita ini dibiarkan, silahkan kalau mau beribadah. Tapi kalau umat Islam ini sudah memperhatikan masalah ekonomi, nah mulai dicurigai. Islam bicara tentang ekonomi, Islam bicara tentang masalah sosial, Islam bicara tentang kehidupan, ini mulai dibenci, disoroti. Kalau hanya sholat, orang nggak takut sama Islam. Kalau orang Islam hanya puasa, orang nggak takut sama Islam.
Tapi ketika Islam ini orang Islam berbicara tentang masalah kehidupan sosial, masalah ekonomi, bagaimana mengatur kehidupan kita berdasarkan syariat Allah Subhanahu wa taala, maka mulailah banyak golongan, banyak kepentingan-kepentingan ini merasa terganggu. Ya contoh, ketika umat Islam menolak ya fenomena LGBT, ini dibilang ajaran Islam ini ya, ajaran Islam ini homofobia. Ya. Maka dia nantang kemarin, tanggal berapa itu? Dia bikin hari anti homofobia sedunia. Ya, kalau tidak salah tanggal 19 apa 20 kemarin. Ya. Sampai aneh, ya. Sampai kedutaan besar suatu negara di ibu kota negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, yaitu Indonesia ini, ya, itu memprovokasi, mengibarkan bendera yang diusung oleh kaum LGBT. Ya, maksudnya apa? Apakah LGBT itu punya negara? Ada negaranya gitu pakai bendera, terus lu kerek-kerek, ya. Kalau bendera PBB, kalau bendera ASEAN, bendera Uni Eropa dia naikkan, dia kibarkan, wajar. Ya, karena itu badan lembaga dunia. Tapi kalau mengerek bendera yang nggak jelas apa filosofinya, bentuk negaranya nggak ada, apa maunya, ya, ini menjadi pertanyaan besar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka luar biasa ketika Islam bicara tentang masalah tentang seksualitas disoroti. Orang kalau menikah jadi gunjingan. Nikah siri dibully. Kalau poligami apalagi? Dicaci maki. Tapi kalau orang berzina, orang selingkuh, malah jadi tontonan. Malah jadi berita apa itu? Ya, berita aktual. Seneng. Wah. Kalau artis terlibat dalam ya perselingkuhan atau dia mempraktekkan LGBT, wah, dibela-bela. Hak asasi manusia. Nauzubillah tsumma nauzubillah min zalik. Jadi Bapak yang dirahmati Allah, sebenarnya yang terjadi itu bukan homofobia, tapi yang terjadi itu sekarang adalah ya perkawinan secara agama ini justru dimusuhi. Coba sekarang ada perkawinan beda agama dipromosikan, ya, lalu dipropagandakan, dikatakan ini sesuai dengan kerukunan umat beragama. Ya, dikatakan orang perkawinan beda agama itu adalah hak setiap orang. Sebagaimana tidak boleh dibatasi perkawinan itu atas dasar suku, etnis, negara, tidak boleh ada batasan, maka agama juga tidak boleh membatasi seseorang untuk menikah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka banyak inilah tantangan kita dalam berdakwah. Ya, padahal Islam ini ingin mengembalikan manusia ini kepada fitrahnya. Coba lihat. Semua nabi dan rasul itu bekerja berdasarkan petunjuk dari Allah, wahyu dari Allah, itu untuk menjaga fitrah manusia. Mulai dari Nabi Adam, ya, jaga fitrah manusia. Kemudian Nabi Idris, Nabi Nuh, jagain fitrah manusia. Karena fitrah manusia ini suka melenceng. Manusia ini suka menyimpang dari ajaran-ajaran yang lurus. Karena merasa dirinya itu hebat, merasa dirinya mendapatkan mandat, merasa dirinya sebagai khalifah, ya, tuan di atas muka bumi ini, lalu kemudian dia memperturutkan hawa nafsunya,
mempertuhankan hawa nafsunya. Inilah penyakit terbesar manusia, menjadikan hawa nafsunya itu sebagai Tuhan. Makanya konsep kita Islam ini adalah la ilaha illallah. Satu, syahadat kita itu tidak ada Tuhan kecuali Allah itu ini nggak sembarangan. Kita bertekad, kita berikrar, tidak ada Tuhan yang wajib untuk kita sembah, yang kita turuti semua perintah dan larangannya, kecuali hanya Allah. Artinya apa? Kehidupan kita manusia ini di atas muka bumi ini diatur, dibingkai, dibatasi oleh aturan-aturan, norma-norma kehidupan yang ditetapkan oleh Allah sebagai pencipta kita, Allah sebagai pemberi rizki kita, Allah sebagai pemberi petunjuk kita, Allah sebagai penentu aturan-aturan dalam kehidupan kita. Nah, ini la ilaha illallah. Ya. Hadirin ma'asyiral muslimin dirahmati Allah. Kemudian lagi Muhammad Rasulullah. Ini pengakuan bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala di akhir zaman yang menyempurnakan risalah-risalah para nabi dan rasul sebelumnya. Inilah yang mengikat bahwa Islam itu adalah ketundukan dan kepatuhan kepada Allah melalui syariat yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini jadi satu paket. Nggak bisa kita mengatakan berislam itu hanya la ilaha illallah, nggak perlu Muhammad Rasulullah. Nah, itu ngaco. Ini biasanya orang yang begini ini masuk dalam kategori orang yang disebut mengikuti paham pluralisme agama. Hanya mengakui Tuhan, ya Allah, sama-sama kita bertuhan Allah, sama-sama kita menyembah Allah, tapi nggak mau mengakui otoritas Nabi Muhammad SAW atau syariat Islam Al-Quran ini, tidak dia imani, tidak dia yakini. Nah, makanya yang disebut dengan muslim, mukmin itu adalah yang beriman kepada Allah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, dan mengikuti dan serta tunduk kepada syariat yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Artinya apa? Berislam itu tidak bisa melalui jalur yang lain, tidak bisa melalui syariat yang lain. Syariat kehidupan ini secara sempurna, kamil, kemudian secara lengkap sudah dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini harus kita yakini. Nah, kalau ada yang memisahkan antara la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah, nah ini ingin merusak bangunan ajaran Islam. Ya. Artinya apa? Nah, ini konsekuensinya besar. Ya. Kenapa dalam Islam itu ada istilah, mohon maaf, kafir? Ya. Ini sampai kita sendiri ngomong, mohon maaf. Ya. Padahal kafir itu istilah yang ada dalam semua agama. Setiap orang yang berada di luar agama tertentu itu disebut orang kafir. Orang Islam mengkafirkan orang di luar Islam. Orang Yahudi mengkafirkan yang di luar Yahudi. Nasrani pun demikian, Majusi pun demikian, Hindu pun demikian. Jadi nggak usah baper kalau ada istilah kafir, ya. Kenapa? Kafir itu artinya apa? Menutupi kebenaran, ya. Cover itu apa? Kalau bahasa Inggris cover, ya. Bukan kaviar ya. Kalau kaviar makanan. Ya. Cover itu menutupi sesuatu. Kafir itu artinya menutupi kebenaran. Ya, makanya di dalam Al-Qur'an itu ada istilah, ya, ada al-kuffara yu'jibul kuffara nabatuhu. Tumbuh-tumbuhan yang indah, yang bagus, yang subur itu membuat kagum orang-orang kufar.
orang-orang kafir. Maksudnya apa di sini? Membuat kagum para petani yang menanam benih. Karena benih nggak bisa cuma dilempar doang. Mesti digali tanah, dimasukin benih, lalu ditutup. Ya, itu namanya petani yang melakukan itu kan. Dia tanam benih padi, dia tanam benih apa macam-macam, jagung, palawija, kemudian terus dah. Semuanya itu benih dimasukkan ke dalam tanah lalu kemudian ditutup lagi, ditimbun lagi. Nah, itu namanya petani, itu disebut kufar. Orang-orang yang menutup benih dengan tanah. Ya. Maka dari situlah makna generik daripada kufar itu untuk siapa? Orang yang menutupi kebenaran. Tidak cukup hanya meyakini kebenaran wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan Allah, tapi juga harus meyakini kebenaran syariat yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi istilah kafir ini sudah ada sejak dulu. Ya, bukan dan tidak pernah menyebabkan orang itu berkonflik karena istilah kafir. Ya. Sebelum ada tragedi 9/11, sebelum ada perang melawan terorisme, sebelum ada fenomena Islamofobia, istilah kafir itu sudah ada. Jadi tidak perlu diributkan, nggak perlu dibikin pusing. Masing-masing lakum dinukum waliyadin. Kenapa Al-Quran memberikan batas bagimu agamamu, bagi kami agama kami, bagi aku agamaku? Karena tiap-tiap keyakinan agama itu bersifat eksklusif. Ya, disitulah kenapa ada istilah kafir. Ya. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah, dalam Islam ada istilah kafir. Itu tidak menyebabkan orang Islam lalu membenci dan memerangi orang-orang kafir. Tidak. Syariat Islam menyetujui, membenarkan jihad, perang di jalan Allah itu bukan untuk memberangus, bukan untuk membasmi orang beragama selain Islam karena kekafirannya. Bukan. Jadi perintah jihad atau perang dalam Islam itu, jihad itu macam-macam ya. Ada jihadun nafsi, kayak kita puasa kemarin, jihad melawan hawa nafsu. Ada jihad intelektual, ada jihad, karena jihad itu artinya apa? Upaya yang sungguh-sungguh untuk melawan kezaliman, melawan syahwat, melawan segala sesuatu yang bertentangan dengan ya syariat Allah Subhanahu wa taala. Itu jihad dalam pengertian yang umum. Nah, jihad dalam pengertian perang dalam Islam ini juga disalahpahami. Termasuk orang kenapa Islamofobia, karena ada terminologi jihad. Diperparah lagi oleh munculnya kelompok-kelompok sempalan yang mengatasnamakan Islam, dan sebenarnya kalau ditelusuri itu didesain juga oleh musuh-musuh Islam. Muncullah kelompok ISIS, kelompok ini, kelompok itu yang melakukan apa? Aksi-aksi kekerasan, ya, pemboman, ya, bukan pemboman dalam rangka membela diri seperti yang dilakukan oleh saudara-saudara kita umat Islam di Palestina. Itu bom mati syahid namanya, bukan bom bunuh diri. Bom bunuh diri itu beda sama bom mati syahid, mencari kesyahidan, istishhad. Ya, jadi yang disampaikan oleh sahabat saya Ustadz Abdul Somad itu bukan bom bunuh diri. Orang mencelakakan dirinya, ngebom dirinya untuk mencelakakan orang, bukan, tapi bom istishhad untuk mencari kesyahidan di jalan Allah dalam konteks melawan penjajahan. So apa? Bangsa Indonesia juga dulu ngelawan penjajah pakai bom bom mati syahid. Ya. Karena dia tidak berdaya. Kalau ngelawan pasukan penjajah asing, ya, kalah senjata, kalah ini. Nah, bagaimana caranya menimbulkan kerugian yang lebih besar di pihak penjajah dengan kerugian nyawa yang minimal
dari kalangan kita yang dijajah. Nah, itu caranya dulu dengan apa? Bom istishhad. Artinya mengorbankan seorang diri untuk melukai banyak musuh. Itu dibenarkan dalam hukum perang. Hukum perang ya, bukan hukum damai. Kalau kita sedang berdamai, tidak boleh, haram. Tapi dalam hukum perang, itu dibolehkan. Nah, itu yang disebut dengan istishhad. Ya. Nah, yang begini-begini ini yang diserukan. Nah, kelompok-kelompok jihadiskah atau kelompok-kelompok yang ekstremis itu sebenarnya kalau ditelusuri juga, itu bibitnya, benihnya itu ditanam oleh siapa? Oleh mereka yang anti kepada Islam, yang fobia terhadap Islam. Untuk apa mereka tanam, mereka tebar benihnya? Untuk menjadi alasan, menjadi landasan bagi mereka kalau kelompok-kelompok ini sudah tumbuh, sudah kuat, sudah subur, mereka bisa perangi dengan alasan memerangi terorisme dan radikalisme. Jadi ada contohnya nih, betul nih, yang menyebabkan Islamofobia ini adalah kelakuan sebagian kecil orang Islam. Maka harus dihabisi yang begini-begini, yang ekstremis, yang radikalis ini. Padahal sebenarnya mereka yang memerangi itu tujuannya adalah untuk memberangus dan membasmi ajaran Islam. Itu cuma dijadikan sampel aja, dijadikan pembenaran. Ya. Tapi sebenarnya target utamanya adalah umat Islam. Coba, perang melawan terorisme udah nggak laku lagi sekarang. Ya, ganti judul. Dulu tahun 2000 judulnya perang melawan terorisme karena ada apa? Ya, pemboman WTC dan sebagainya. Itu pun masih banyak tanda tanya. Memang pelakunya katanya Muslim atau nanti dikaitkan dengan Al-Qaeda, dikaitkan dengan Osama bin Laden dan sebagainya. Tapi itu dunia yang apa? Masih ya abu-abu. Bukan berarti kita melakukan pembenaran, tidak. Nauzubillah min zalik. Tapi kita juga harus waspada. Ini semua permainan untuk menyudutkan Islam, menyudutkan umat Islam. Maka pihak-pihak seperti inilah yang dalam tanda petik ya sumbu pendek itu yang dimanfaatkan untuk menyerang umat Islam dan menyerang ajaran Islam. Buktinya sampai sekarang nggak berhenti, udah nggak ada ya hal-hal seperti itu, tapi terus saja di berbagai belahan dunia Islam kebencian terhadap Islam dan umat Islam ini terus dihidupkan. Ya. Sampai puncaknya 2019 kemarin di Selandia Baru. Ya. Ada seorang teroris anak muda membantai 50 jamaah sholat Jumat di Christchurch di Selandia Baru. Coba bayangkan. Dunia berduka, kemudian baru terbuka matanya, sadar bahwa apa yang disebut dengan perang melawan terorisme yang diarahkan kepada umat Islam justru ini menyebabkan banyak sekali korban di tengah-tengah umat Islam. Umat Islam dapat dipersekusi, dijadikan target, timbullah kebencian-kebencian terhadap Islam, ya. Dan baru kemarin PBB tahun 2022 ini menetapkan tanggal 15 Maret itu hari pembantaian di Selandia Baru itu ditetapkan sebagai hari untuk melawan Islamofobia. Jadi ini sudah menjadi gerakan internasional. Ya, gerakan hari melawan Islamofobia. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah, kita tidak terlalu khawatir kalau Islamofobia ini terjadi di negara-negara Barat atau negara-negara yang mayoritas tidak beragama Islam, karena mereka jahil, mereka memusuhi Islam itu karena kejahilannya atau juga karena kesengajaannya atau karena faktor politik global. Tapi yang kita khawatirkan adalah kalau Islamofobia itu terjadi di tengah-tengah umat Islam.
orang Islam menghina ajaran Islam. Orang Islam menyudutkan umat Islam. Orang Islam membenci ajaran Islam. Nah ini yang berbahaya, ya. Kalau orang Barat nggak ngerti Islam, tinggal kita pahamin. Kita tunjukkan akhlakul karimah. Kita tunjukkan Islam itu rahmatan lil alamin. Kita berikan pemahaman-pemahaman melalui kanal-kanal yang benar, melalui jalur-jalur yang benar untuk mendakwahkan Islam ini, ya, bahwa Islam ini adalah agama yang rasional, Islam ini agama yang rahmatan lil alamin, Islam ini agama fitrah, Islam ini agama yang akan menyelamatkan mereka dunia akhirat. Tapi kalau yang dilakukan oleh oknum-oknum Islam, apalagi kemudian kalau misalnya ada, ya, agenda-agenda tertentu untuk mengacaukan kehidupan umat Islam ini, maka ini yang sangat berbahaya. Oleh sebab itu, mari kita sama-sama menjaga diri kita, keluarga kita, dan umat kita ini untuk dengan bagaimana melawan Islamofobia yang baik itu adalah dengan cara kita meneguhkan kembali keberagamaan kita sesuai dengan garis apa yang telah diwahyukan, disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terakhir, ada petunjuk dalam Al-Qur'an, ya, ini surah Al-Hijr di ayat terakhir. Di lembar terakhir, ayat terakhir surat Al-Hijr itu juz 14, ya, Bapak Ibu. Situ disebutkan walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun. Kami telah mengetahui, kata Allah, bahwasanya dadamu wahai Muhammad merasa sempit dikarenakan apa yang mereka ucapkan. Ini ayat 97 Al-Hijr. Kami telah mengetahui, sungguh kami telah mengetahui dadamu itu sempit, merasa sempit karena ucapan-ucapan mereka. Ya, Rasulullah saja merasa sempit dadanya, terganggu secara psikis. Tuduhan-tuduhan, kebencian-kebencian terhadap Islam ini mengganggu kehidupan kita, mengganggu kehidupan Rasulullah. Kita sebagai umatnya juga merasa sempit, ya, merasa nggak nyaman. Tapi bagaimana menghadapi tuduhan-tuduhan mereka itu? Allah memberikan arahan kepada kita, fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Nah, kata Allah, bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan jadilah kamu termasuk hamba-hamba yang benar-benar bersujud, tunduk dan patuh kepada Allah, dan sembahlah Tuhanmu sampai ya'tiyakal yaqin, sampai kematian datang menjemputmu. Ya. Jadi kita harus banyak-banyak bertasbih, banyak-banyak menguatkan spiritual kita, banyak kita menjadi orang-orang yang pandai untuk bersujud kepada Allah, dan kita harus jadikan kehidupan kita ini senantiasa sebagai medan perjuangan, medan untuk mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi Islam ini terlalu besar, terlalu kuat untuk dihancurkan. Makanya pihak-pihak di luar sana itu, ya, kenapa sih nggak ada, mohon maaf ya, Yahudi fobia itu nggak ada. Nggak ada Cina fobia. Yang ada kita demen ngutang. Ya. Nggak ada apa fobia apa macam-macam, ya. Tapi kenapa Islam ini yang menjadi sasaran fobia, ketakutan? Karena, ya, mereka sadar, mereka tahu, ya, Islam ini pernah berjaya, pernah memimpin peradaban dunia, dan itu berlangsung selama lebih dari 1000 tahun. Ya. Tidak akan ada peradaban modern, ya, dengan keunggulan sains teknologi kalau tidak ada didahului oleh peradaban Islam. Ya, yang menggali ilmu pengetahuan, muncullah sains,
ya, dalam nalar kehidupan manusia ini itu adalah dilakukan oleh umat Islam selama 1 milenium. Ya. Mereka khawatir kalau Islam ini mengambil alih kepemimpinan dunia ini. Nah, mereka melihat bahwa kekuatan umat Islam itu bukan hanya sekedar ya ilmunya, teknologinya, tapi dari ajarannya, dari akarnya. Ini kalau akarnya masih ada, ini bakal tumbuh lagi pohon, bakal besar lagi itu pohon. Ya, walaupun dia ditebang, walaupun dia diambilin buahnya, walaupun dia ya dibakar, tapi kalau akarnya masih ada, dia bakal bisa tumbuh lagi. Nah, inilah maka banyak sekali upaya-upaya untuk menggerus ajaran Islam ini, berupaya untuk menjauhkan Islam ini dari kehidupan kita, berupaya untuk menyingkirkan Islam ini dalam kehidupan kita dengan berbagai macam cara, diantaranya apa? Dengan menakut-nakuti orang, menakut-nakuti umat Islam, bahkan umat Islam sendiri termakan oleh agenda Islamofobia ini supaya kita tidak menjadi muslim yang baik. Ya, maka itulah kita jaga diri kita dan keluarga kita ya dari upaya-upaya untuk mendegradasi ataupun mengucilkan Islam ini dari kehidupan. Kita tetap bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala sambil terus berusaha, dan disinilah peran serta umat Islam, persatuan umat Islam, ormas-ormas Islam ini harus menjaga eksistensi Islam ini di bumi kita, bumi Nusantara, dan juga di seluruh dunia. Nasrun minallah fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami muliakan, kita silakan bila mana ada yang ingin bertanya atau klarifikasi. Silakan Pak Marhum. Bukakan pintunya, kawasannya. Posisi kita itu dimusuhi ya. Kalau masuk kembali, kalau secara global ada, ya, di negeri kita pun ada, ya. Tidak terasa itu ada, tapi misalnya begini, ketika ada gerakan wakaf Quran di Jogja, membacakan Quran di Mayaboro, itu penolakan itu luar biasa, terutama teman-teman saya di Jogja melaporkan bahwa ini nggak ngapain dia baca-baca Quran di Mayaboro. Setelah ketika anda dulu ketika anda tari-tari di situ, kita diam-diam aja menganggap itu sebuah biasa aja. Iya, ekspresi, apa ya, kebebasan. Iya, sebuah ekspresi lah, ekspresi. Kenapa kalau kita ada apa salahnya sih mereka baca Quran di sana? Ya, ada Pak. Nah, di sini juga di Jakarta ketika menuju Quran, Pak Anies mendukung itu karena gerakan untuk Quran di itu juga apanya macam-macam itu. Jadi nggak terasa kita memang berada di suatu posisi yang menyulitkan gitu ya. Kayaknya kalau kita, makanya betul itu saat Al-Hijr kita tuh merasa sesak juga di sini. Iya. Ya, saya diskusi dengan kawan-kawan itu juga merasa sesak kok kita mayoritas sepertinya nggak bisa diorangkan, nggak diorangkan gitu. Nggak diorangkan, ya. Diorangkan. Karena kan kalau sikap pemerintah sendiri jelas nggak mengayomi kita. Ya. Sikap itu terang ketika Abdul Somad di
argumentasi kembali itu juga tidak ada sikap yang tegas dan sikap yang tadi. Sehingga dan sebagai mayoritas, sebagai orang Islam kita tidak mengatakan, tidak merasakan bahwa kita tuh diayomi gitu ya. Nah, pertanyaan saya adalah, ini tadi Ustaz katakan kita mesti mengurus diri kita sendiri, mengurus keluarga kita sendiri untuk kembali kepada kita yang sesungguhnya ajaran Islam. Nah, kalau pemerintah kita tidak dalam posisi seperti itu, kita tuh harus bersikap bagaimana? Apakah kita selalu mengkritisi terus pemerintah, atau akhirnya kita biarkan aja lah, kita ikut aja lah gelombang ini seperti apa? Jadi keraguan-keraguan seperti itu. Kadang-kadang sehingga kadang-kadang kita menekankan tekanan ajaran Islam itu ke keluarga kita, karena kita ini ada gangguan, jangan-jangan kita terlalu intervensi pada pada posisi karena anak-anak sudah dewasa kan, mereka punya karena itu kan kita nggak boleh juga terlalu masuk ke situ. Nah, itu batasan seperti itu gimana, Pak? Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Jadi memang yang mereka khawatirkan dari inti semua itu adalah kekhawatiran kalau umat Islam ini melek sadar ya dalam masalah-masalah keduniaan. Ya. Apalagi kalau umat Islam ini sudah melek politik. Nah, itu. Wah, itu makin disudutkan. Maka ketika masalah tadi di Indonesia ini isu tentang kepemimpinan politik ya Islam, umat Islam itu ketika itu disuarakan, muncullah arus yang luar biasa dahsyat untuk menyudutkan Islam. Jadi memang sebenarnya mereka itu sebenarnya mengkhawatirkan atau menakut sangat takut terhadap politik Islam, atau yang mereka istilahkan itu Islam politik. Semua ekspresi-ekspresi seperti tadi yang disebutkan oleh Bapak itu, mereka khawatirkan, mereka takutkan di belakangnya itu adalah menjadi simbol kebangkitan Islam politik. Ekspresi kehadiran Islam di tengah-tengah publik secara mencolok, itu mereka artikan sebagai kebangkitan Islam politik. Baca Quran di ruang publik, gelombang kesadaran umat untuk beribadah, untuk mengikuti tabligh akbar, ya. Kemudian sampai kemarin saja gerakan baca Quran, kemudian sholat Idul Fitri di Stadion Baru Jakarta itu juga disoroti. Karena mereka melihat ini Islam politik itu ancaman. Ya. Melihat Islam politik itu ancaman. Nah, justru ini tugas kita semua untuk membuktikan, membalikkan asumsi mereka bahwa Islam dalam semua wajahnya, apakah itu ekonomi, apakah itu politik, apakah itu sosial, apakah itu keluarga, apakah itu dalam masalah keyakinan, ubudiyah, Islam itu ya adalah harapan untuk memberikan keselamatan kita hidup di dunia dan di akhirat. Maka diperlukan kecerdasan, narasi-narasi ya yang disampaikan oleh tokoh-tokoh Islam ini ketika berbicara tentang Islam. Jadi jangan sampai narasi yang kita buat juga narasi yang menakutkan. Ya, narasi yang membuat orang lain itu khawatir. Jangan. Tapi kita juga harus tetap menunjukkan eksistensi kita sebagai kaum muslimin. Ya, ishadu bi anna muslimun. Nah, inilah yang ditakutkan. Kenapa Israel dan Singapura itu mirip? Karena mereka ini negara kecil, ini sama-sama kecil, tapi sama-sama dominan. Itu selalu memiliki kekhawatiran dan ketakutan terhadap tetangga-tetangganya. Kalau di Israel itu negara-negara Arab, ya mayoritas etnisnya Arab, ya.
mayoritas etnisnya Arab dan kemudian mayoritasnya beragama Islam. Jadi mereka sangat khawatir dan takut. Tapi dia mendominasi dengan cara bagaimana? Memecah belah. Ya. Dengan cara memecah belah. Ya. Singapura juga sama. Ya, negara kecil di tengah-tengah bangsa Melayu yang ada 3 negara besar yang mayoritas beragama Islam. Nah ini, jadi polanya sama. Sistem pertahanan dan militer serta intelijen Singapura itu ya sama dengan Israel. Jadi sehingga mereka menempatkan Indonesia ini sebagai ancaman. Umat Islam di Indonesia ini sebagai ancaman. Ya, kalau dulu yang ribut sama Indonesia zaman Pak Harto itu Australia. Sekarang yang rese itu Singapura. Ya. Ya. Maka jangan-jangan ini ya, jangan-jangan ini otak atau yang mengendalikan Islamofobia ini ada di sana. Ya. Karena apa? Karena berbagai macam kekuatan kepentingan global ya juga untuk mengacaukan fokus rakyat Indonesia ini, maka dimunculkanlah isu-isu itu. Coba kemarin itu kan baru ada dirilis ya penangkapan terhadap mafia minyak goreng itu. Ya. Ini mafia ini pemain besar minyak goreng. Orangnya kita tahu dari etnis apa, agamanya apa. Ya, lalu kemudian sehari setelahnya dimunculkanlah ya Ustadz Abdul Somad ini ditolak. Jadi untuk mengaburkan itu, untuk mengalihkan perhatian kita semua terhadap masalah sebenarnya itu bukan Islam sebenarnya, tapi yang dimunculkan adalah Islam ini jadi masalah. Yang jadi masalah di Republik ini adalah kezaliman, ketidakadilan, kemudian permainan hukum, permainan ya oligarki yang mengatur masalah ekonomi kita ini sehingga hancur. Nah, itu mereka mainkan sentimen agama itu untuk apa? Menutupi kebobrokan-kebobrokan ini. Ya, jadi banyak faktor. Ada yang langsung memang dari kebencian terhadap Islam, ada yang memang untuk menutupi kebobrokan-kebobrokan. Sehingga dimunculkanlah sentimen-sentimen Islamofobia itu. Ya, dan kita harus cerdas melihat itu semua. Nah, terkait dengan masalah fokus kita kepada keluarga, memang sekarang tantangan kita pendidikan keluarga ini luar biasa. Ya, saya nggak tahu ya. Kayaknya tidak pernah ada di suatu pemerintahan yang rasanya ingin mengganti ataupun merubah semua tatanan-tatanan yang sudah ada sebelumnya lebih dari yang sekarang. Ya, sampai undang-undang Sisdiknas saja itu mau dirubah. Undang-undang tentang keluarga mau dirubah. Ya, ada undang-undang TPKS, ya, tindak pidana kekerasan seksual. Ada macam-macam, ya. Ini sangat mengkhawatirkan kita semuanya. Sebab tatanan keluarga di Indonesia ini yang sekarang menjadi incaran untuk melemahkan suatu bangsa, ya, harus dilemahkan keluarga. Kalau keluarga kita lemah, pendidikan keluarga kita lemah, ya, kemudian nilai-nilai norma agama itu dicabut, dihilangkan, maka ketahanan keluarga ini akan lemah. Nah, ini yang terjadi sekarang. Ya, selalu yang didikan adalah kebebasan, hak asasi dan sebagainya. Nah, sebab itu kita sebagai orang tua harus pandai-pandai menempatkan diri, ya, mendidik anak-anak kita, ya, dengan nilai agama yang kental, sekaligus juga, ya, membina keluarga kita ini dengan satu landasan yang kokoh, dengan nilai-nilai kepribadian bangsa, ya, yang berakhlakul karimah, yang bersendikan ajaran Islam. Demikian, wallahu a'lam.
Silakan Bapak Ibu kalau ingin bertanya. Masih ada lagi? Mungkin satu aja dulu saya Pak. Ya. Kalau lihat statistik Pak, di Indonesia itu unsur-unsur kekuasaan yang karena kita menganut trias politika, eksekutif, legislatif, yudikatif, secara statistik saya kira kita dikuasai oleh yang namanya umat Islam. Tetapi value daripada kehidupan kita itu belum mencapai value yang diminati oleh Islam. Ya. Dan menurut Ustadz, bagaimana strategi untuk memasukkan values daripada Islam itu terhadap unsur-unsur yang tiga itu, legislatif, yudikatif, maupun eksekutif. Ya. Karena statistik saya yakin itu dikuasai mayoritas oleh Islam kalau secara agama. Ya. Kita lihat kabinet sekitar mayoritas Muslim, Ya. anggota DPR mayoritas Muslim, pemegang yudikatif di Mahkamah Agung, di pengadilan-pengadilan, saya kira mayoritas Islam. Dari sini masalah value yang harus kita perjuangkan di unsur-unsur. Bagaimana mungkin pandangan Ustaz terhadap strategi ini? Ya, terima kasih. Bagaimana kita umat Islam ini betul-betul berdaya, ya, dan tidak mengalami Islamofobia. Betul, umat Islam ini mayoritas. Betul, masih banyak sektor-sektor penyelenggara negara ini mayoritasnya umat Islam. Seperti yang disampaikan tadi. Apakah itu di eksekutif, apakah itu di legislatif, apakah itu di yudikatif. Tapi kenapa kita merasakan begitu gencar Islamofobia? Berarti ada yang salah. Apa salahnya? Yang pertama, meskipun di 3 sektor penyelenggara negara ini masih banyak orang Islamnya, tetapi di situ tidak ada ruh pembelaan terhadap ajaran Islam. Ruhnya nggak ada. Ya, karena orang-orang atau pejabat-pejabat yang beragama Islam di 3 sektor tadi itu sudah ditakut-takuti. Jangan kamu bicara terlalu fanatik tentang Islam. Jangan kamu membela Islam. Nanti dicap fanatik, nanti dicap ekstrim dan radikal. Nah, kalau sudah begitu, nah, nanti jabatan yang akan dipertaruhkan. Maka lebih banyak yang mengambil ya jalan aman, safety player. Ya, dia tidak berani terang-terangan membela Islam, tidak berani terang-terangan untuk menunjukkan keberpihakan terhadap umat Islam. Kenapa? Karena untuk mempertahankan jabatannya, kan begitu. Ya, contoh saja kemarin eselon 1 kan oleh kementerian tertentu yang mau naik pangkat jabatan eselon 1 itu dipantau. Kalau ada anaknya, istrinya atau suaminya memposting ceramah-ceramah ustadz radikal, nah itu nggak bakal naik itu. Ya, nggak bakal jadi eselon 1 itu. Nah, yang begini-begini itu, jadi negara itu ngurusi hal-hal yang begitu. Aneh. Jadi orang itu mendapatkan promosi jabatan bukan karena prestasinya, bukan karena kinerjanya, tetapi karena ya mereka bisa terganjal, terhambat karena apa? Karena pembelaannya terhadap Islam. Jadi kan artinya apa? Ini kan ada satu fobia terhadap Islam. Ya, dan ini tidak bisa dibantah. Itu dinyatakan sendiri oleh statement seorang menteri. Ya, artinya, nah disitulah pentingnya yang kedua umat Islam ini, para pemimpin Muslim ini, pejabat-pejabat Muslim ini, ya tidak hubud dunia, ya tidak cinta kepada dunia. Kita harus sadar usia pemerintahan itu hanya 5 tahun. Jabatan itu hanya 5 tahun.
negara ini akan tetap ada ratusan tahun ke depan. Ya, negara itu tidak diatur berdasarkan kemauan siapa yang berkuasa, tetapi siapa yang memiliki nilai-nilai moral yang kuat, ya, yang mengakar di dalam kehidupan bangsa Indonesia ini, itulah yang akan menjadi sandaran kita. Makanya terlalu naif kalau kita mengorbankan keislaman kita hanya untuk meraih atau mempertahankan suatu jabatan. Ya, yang penting kita umat Islam ini harus bersabar saja. Fasbir hatta ya'tiya amrullah. Fasbir li hukmi rabbika ya hatta ya'tiya amrullah. Ya, kita harus bersabar. Ya, berada dalam posisi kita masing-masing, tetap tunjukkan pembelaan terhadap Islam, terhadap umat Islam. Nah, kalau sudah begitu, insya Allah ya tidak akan takut kalau misalnya terancam dicopot dari jabatannya. Yang selama itu benar, selama itu apa yang kita bela itu adalah sesuatu yang benar, tidak menyalahi konstitusi, tidak menyalahi undang-undang, maka ya, kita tidak perlu takut. Ya, saya kira itu. Jadi ada beberapa penyebabnya dan kita harus menjaga supaya ya kita tidak terpengaruh oleh hal-hal yang destruktif, yang negatif, yang bisa menyebabkan ya kelunturan dalam keberagamaan kita. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita udah selesai pengecoran rooftop ya. Itu apa? Tangga buat ke bawah. Yang ini di atas buat toren 2 biji. Ini semua udah dikeliling tembok. Ya, ini untuk lantai paling atas buat futsal, buat jemuran, buat apa tanaman hidroponik juga ntar insya Allah ya. Terus support ya teman-teman. Alhamdulillah terus selesai pengecorannya semuanya ya. Ini progres kita terbaru dan jadi buat olahraga, buat utilities ya, multiguna. Nah, kita turun sini semua. Ini lantai 3. Ini untuk asrama. Ya, untuk kamar-kamar. Untuk kamar-kamar dan nah di situ musola. Nanti di situ musola, ya. Ini kamar-kamar dan musola buat santri-santri tahfiz kita, insya Allah. Nah, ini lantai 2 kita turun. Ini untuk kelas-kelas ya. Kelas-kelas tahfidz, kelas-kelas tadabbur. Insya Allah mau udah jadi. Alhamdulillah berkat dukungan antum semua. Nah, tinggal ke bawah di sini buat aula. Aula semua di sini ya. Mohon doanya terus, mudah-mudahan berkah, mudah-mudahan cepat jadi finishing. Kira-kira finishingnya ini butuh 1,5 M lagi, ya. Mudah-mudahan. Al-Fatihah. Al-Fahmu Institute mempersembahkan serangkaian buku karya Ustadz Fahmi Salim LCMA, buku pesan-pesan tauhid untuk negeri di masa pandemi, buku mutiara ilmu-ilmu Al-Quran. Ada diskon 20% untuk buku tafsir sesat 58 esai kritis wacana Islam di Indonesia dan buku kritik terhadap studi Al-Quran kaum liberal.
Anda dapat memesannya melalui layanan WhatsApp di nomor 08777 063 7192. Dengan format pemesanan ketik nama, alamat lengkap, nomor handphone, dan jumlah buku yang diorder. Ongkos kirim di luar harga buku dan menyesuaikan wilayah dengan paket standar. Lampirkan juga bukti transfer Anda ke rekening BNI Syariah di 0631 748573. Tunggu apa lagi? Pesan sekarang.